Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Zulkifli Johan dengan akhiran NIM 90, Prodi Ilmu Kelautan, kelas 4B. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mengenai rangkaian pada Tinkercad yang saya buat, yaitu rangkaian motor DC atau DC motor. Nah, di sini komponennya yaitu ada Arduino Uno satu buah dan satu buah baterai 9 volt, lalu ada breadboard satu dan ada dua driver motor dan ada 4 buah motor DC. Nah, lalu sebelum menjelaskan ke wiring, di sini juga ada bagian codingnya, bisa kalian lihat. Nah, untuk pada bagian coding mengenai penjelasan motor driver satu dan 2 ini, kalian bisa sesuaikan juga wiringnya dengan yang ada di coding. Nah, contohnya define ENA3 yang artinya enable atau pin enable pada driver. Enable A itu enable satu dan 2 itu terkoneksi atau terpasang ke pin 3, pin digital 3. Nah, seperti yang kalian lihat. Nah, pada pin digital 3 untuk yang enable. Nah, lalu di sini juga ada sedikit penjelasan ya, digital PWM. Nah, PWM itu yang ada seperti garis melengkung seperti itu ya, seperti alis. Nah, artinya jika ada pin enable di driver, itu harus dikoneksikan dengan pin PWM di Arduino Uno-nya karena supaya bisa diatur untuk kecepatan dari motor DC ini. Jadi ntar yang ngatur tuh pin PWM-nya, bukan yang non PWM. Kalau non PWM, nanti kalau pin enable dari driver dicolokin ke selain digital PWM, itu motor drivernya bisa saja jalan, cuman nggak bisa diatur untuk speednya. Nah, speednya itu bisa diatur di codingan juga. Nah, speed motor saya atur di sini di 150. Kalian juga bisa atur nanti mungkin untuk satuannya tidak ada ya, hanya angka saja 150, gak ada jadi satuan kilometer per hour, gak ada. Cuman nanti kalian saat praktikum langsung tinggal dicek aja, misal 150 kecepatannya sekian, oke masih terlalu lambat, tinggal dinaikin saja gitu. Tapi usahakan naikinnya bertahap supaya terlihat perbandingannya. Nah, lalu di codingan juga ada define eh, in 1 pin 8 yang artinya untuk di motor driver satu yang ini nih, motor driver satu pin input satu ini terkoneksi atau terhubung ke pin 8 digital di Arduino Uno. Nah, nah, pin 8 terhubung ke sini ya. Jadi emang harus disesuaikan dengan codingan. Jadi kalau sebenarnya kalian bisa untuk tidak sesuai dengan codingan ini, cuman ya nanti tinggal ganti aja sendiri gitu di bagian sininya. Misal enable A-nya kalian nggak colokinnya ke pin 3 PWM, tapi ke pin 6, 5, atau bahkan 10 gitu. Gak apa-apa, ntar tinggal diganti aja sesuaikan dengan wiringan. Jadi terkadang kesalahan yang sering terjadi itu ketika codingannya udah benar, ternyata wiringnya yang salah, nggak sesuai dengan codingan. Tapi kalian malah maksa atau masukin ke AI-nya buat benerin codingan terus, padahal tinggal dibalik-balik gitu wiringnya.
Nah, lalu di sini juga ada perintah-perintah seperti eh, untuk kasus F, atau nanti di serial monitornya kalian ketik F caps lock, itu artinya akan maju semua. Untuk B bakal mundur, L bakal ke kiri, dan R bakal ke kanan. Nah, jadi di sini saya memprogram bahwa ini tuh bagian kiri dan ini bagian kanan gitu. Nah, untuk wiringan lainnya seperti, jadi di driver itu ada eh, pin input, output, GND atau ground, dan power, dan ini enable gitu. Jadi ada 5 di sini loh. Ada 5 pin yang dimana semua fungsinya berbeda. Untuk power itu digunakan untuk eh, sumber daya yang masuk nanti ke DC ini nih, motor driver kalian gitu. Jadi supaya motor driver kalian bisa memberikan perintah karena ada daya gitu, memberikan perintah ke motor untuk bergerak karena ada daya dari sumber daya kalian. Bisa buka eh, baterai, bisa juga langsung colok ke colokan rumah gitu, stop kontak kayak alur arus AC seperti itu. Tinggal disesuaikan saja. Lalu untuk output, nah pin output di driver ini digunakan untuk mengkoneksi motor. Nah, seperti ini nih. Ini motor pertama koneksi ke output satu dan output 2. Untuk positifnya ke output satu, negatifnya ke output 2. Nah, eh, apa ya? Jadi kalian tuh nggak bisa ngasal juga sih untuk masang negatif positifnya di pin manapun gitu. Karena kalau kalian ngasal, nanti bisa yang harusnya yang kiri, misalnya satu kanan satu satu kanan satu kiri. Nah, kalian perintah untuk belok ke kanan, otomatis ini yang kanan ini harusnya diem 0 RPM, dan yang kirinya bakal ngegas terus, otomatis kan nanti bakal belok kanan. Nah, kalau kalian ngasal, bisa jadi malah mundur, bisa-bisa negatif dua-duanya, bisa-bisa malah diem atau kesalahan lainnya. Jadi nanti tinggal cek aja di lapangan, misal kalau ternyata tertukar atau salah komennya, nah tinggal kalian tukar-tukar aja nih. Yang misal ini kan negatifnya nih di output 2. Nah, ntar tinggal ganti aja jadi output 2-nya yang positif, output satu yang negatif. Sesuaikan saja. Karena biasanya seperti itu kesalahannya, bukan pada codingan. Karena codingan kan udah zaman AI ya, jadi bisa udah akurasi benernya tuh tinggi lah. Nah, lalu di sini juga ada pin ground yang tentunya ada fungsinya juga untuk memberikan informasi terkait perintah-perintah. Kalau nggak dipasang groundnya ya nanti nggak akan, bisa-bisa nggak akan jalan gitu. Nah, pin ground ini itu terhubung ke kutub negatif pada baterai dan terhubung ke GND di Arduino Uno. GND harus terpasang di keduanya, driver satu dan driver 2 seperti itu. Nah, untuk driver 2 pun sama wiringnya seperti yang driver satu. Ya, kita mulai langsung ke simulasinya. Nah, kita klik start, dan nih kita perhatikan ya. Ini dibalik ya, jadi mungkin nanti kalian nontonnya harus dibalik juga layarnya. Nah, tadi kita memberikan perintah kalau ketik F caps lock akan maju. Nah, ini F, coba kita enter, dan positif semua RPM-nya. Artinya maju semua. Nah, lalu kita ketik B,
untuk break atau mundur harus negatif semua dan negatif semua berarti berfungsi. Nah, kalau salah satu ada yang nol atau jadi positif, kalian tinggal ubah aja. Misal yang tadinya motor 3 nih, negatifnya di output 3 dan positifnya di output 4. Nah, ntar kalau salah tinggal dibalik aja gitu ya wiringnya. Tidak usah panik. Nah, lalu kita komen yang lain juga untuk L itu kita perintah artinya left atau belok kiri. Nah, kalau belok kiri, otomatis yang bagian kiri harus diem, yang kanan gerak supaya belok ke kiri gitu. Dan benar kan, ini yang bagian kiri 0 RPM dan yang kanannya gerak terus. Dan positif. Kalau negatif, berarti malah mundur gitu. Yang jatuhnya malah menghadap ke kanan. Gitu. Nah, komen terakhir atau perintah terakhir yaitu R, right atau kanan. Kita enter dan pada bagian kanannya motornya pada 0 RPM dan kirinya pada plus positif RPM yang artinya kanan diam dan yang kiri bakal maju ke arah kanan gitu. Jadi ntar nanti wahana bawah air kalian akan menghadap ke kanan, belok ke kanan seperti itu. Nah, ini untuk codingannya mungkin nanti akan saya taruh di deskripsi biar kalian bisa nyobain juga di website Tinkercad ini. Oke, untuk skemanya kurang lebih seperti ini. Hanya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, 9 komponen. Sedikit sih sebenarnya, cuman ya wiringannya sebenarnya nggak bingung juga ya wiringnya. Kalau kalian bikin dari awal kan nanti juga akan paham lah. Karena sebenarnya ini gampang ke wiringnya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada penjelasan yang berbelit ataupun salah, keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.